Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai liabilitas pada PT Bank Raya Indonesia. Saya menjelaskan tentang liabilitas segera. Pada catatan 14, Bank Raya mencatat liabilitas segera per 31 Desember 2025 sebesar Rp21,43 miliar. Nah, liabilitas segera ini adalah kewajiban bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain karena transaksi yang sudah terjadi sehingga tidak dapat ditunda penyelesaiannya. Komponen terbesar berasal dari beban umum dan administrasi sebesar 17,1 miliar. Selain itu, terdapat kewajiban terkait personalia sebesar 3,23 miliar, titipan transfer dan ATM sebesar 918 juta, serta kewajiban lain-lain sebesar 244 juta. Bank juga memiliki liabilitas segera dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 26,7 juta. Dengan demikian, total liabilitas segera mencapai 21,43 miliar. Yang kedua ada giro. Pada catatan 15, saldo giro Bank Raya per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 837,17 miliar. Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek, debit giro, atau sarana pembayaran lainnya. Saldo giro terdiri dari dua kelompok. Pertama, giro pihak ketiga sebesar 588,58 miliar yang berasal dari nasabah umum. Kedua, giro pihak berelasi sebesar 248,59 miliar yang berasal dari pihak yang memiliki hubungan khusus dengan bank. Selain itu, terdapat giro yang dijaminkan atas fasilitas perbankan sebesar 166,9 miliar pada tahun 2025. Untuk tingkat suku bunga rata-rata per tahun, giro dalam rupiah memperoleh bunga sebesar 2,38%, sedangkan giro dalam dolar Amerika Serikat sebesar 0,20%. Karena dana giro dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah, akun ini dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek bagi bank. Simpanan nasabah lainnya yaitu bank. Bank merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu yang disepakati. Nah, tabungan tersebut itu dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan. Nah, di sini mayoritas dana itu berasal dari masyarakat yaitu pihak ketiga sebesar 2,33 triliun. Dan pendorong utamanya itu dari tabungan raya Infinity sebesar 1,32 triliun dan juga tabungan raya sebesar 1 triliun. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa produk perbankan digital Bank Raya itu sangat diminati masyarakat. Lalu untuk estimasi biaya dananya, suku bunga bank ini rata-rata tabungannya berada di angka 3,15% per tahun. Yang menguntungkan bank karena merupakan sumber dana yang murah. Lalu untuk dana jaminannya itu sebesar 336,6 miliar dari dana tabungan ini itu digunakan sebagai jaminan untuk fasilitas perbankan. Lalu selanjutnya ada akun deposito berjangka, yaitu merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu juga sesuai dengan perjanjian antara penyimpan bank. Di sini komposisi utama deposito itu disimpan dalam mata uang rupiah yaitu sebesar 6,32 triliun dan porsi untuk mata uang asingnya yaitu USD itu hanya setara dengan 6,8 juta. Di sini dana terbesar itu menumpuk pada deposito 1 bulan sekitar 3,73 triliun dan deposito 3 bulan sekitar 2,48 triliun. Hal ini tuh menjelaskan bahwa mengapa kode ini masuk pada kelompok liabilitas jangka pendek karena perputarannya itu sangat cepat yaitu per bulanan. Suku bunga rata-rata deposito rupiah ini berhasil turun ke angka 5,27% per tahunnya yang sebelumnya itu sebesar 5,37%, di mana ada penghematan sebesar 0,10%. Dana jaminannya sebesar 60,9 miliar digunakan sebagai jaminan fasilitas perbankan. Yang selanjutnya ada simpanan dari bank lain. Jadi selain memperoleh dana dari masyarakat, Bank Raya itu juga menerima dana dari bank lain. Simpanan dari bank lain ini terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri dalam bentuk giro, deposito berjangka dan juga interbank call money, serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank tersebut. Jadi pada tanggal 31 Desember 2025, Bank Raya ini memiliki simpanan dari bank lain sebesar 192,01 miliar. Jadi simpanan ini didominasi oleh interbank call money
sebesar 175 miliar atau sekitar 91,1% dari total simpanan bank lain. Seluruh simpanan tersebut memiliki jatuh tempo kurang dari 1 bulan sehingga termasuk kewajiban jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bank Raya ini memanfaatkan pendanaan antar bank terutama untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Nah, tingkat bunga tertinggi berasal dari interbank call money sebesar 5,56%, sedangkan giro hanya 0,22 karena sifatnya sangat liquid. Yang selanjutnya ada efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Jadi transaksi ketika bank menjual surat berharga kepada pihak lain dengan komitmen untuk membelinya kembali pada waktu dan harga yang telah disepakati. Jadi pada akhir tahun 2025, Bank Raya ini tidak memiliki transaksi repo yang masih berjalan. Jadi pada tahun 2024, Bank Raya ini memiliki kewajiban repo sebesar 290,68 miliar yang berasal dari transaksi penjualan obligasi pemerintah seri FR0095 dengan janji dibeli kembali dalam jangka waktu sangat pendek. Nah, transaksi ini digunakan sebagai sumber pendanaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Namun pada 31 Desember 2025, saldo repo ini menjadi nihil, yang menunjukkan bahwa seluruh kewajiban repo ini telah diselesaikan dan tidak terdapat transaksi repo yang masih outstanding pada akhir tahun 2025. Selanjutnya ada utang pajak. Utang pajak adalah kewajiban bank kepada pemerintah atas pajak yang telah terutang tetapi belum dibayarkan. Jadi di sini total utang pajak perusahaan sebesar 10,1 miliar dengan rincian PPh pasal 21 sebesar 1,5 miliar, PPh pasal 23 sebesar 564.000, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 7,9 miliar, lalu PPN sebesar 111 juta. Dari total utang pajak sebesar 10,1 miliar, porsi terbesar berasal dari PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sekitar 78% dari total kewajiban pajak perusahaan. Lalu selanjutnya ada pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima adalah dana pinjaman yang diperoleh bank dari lembaga lain, baik bank, lembaga keuangan maupun pihak eksternal lainnya yang harus dilunasi sesuai perjanjian. Catatan menjelaskan pinjaman yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2025 sebesar 12,5 miliar yang berasal dari pihak berelasi yaitu PT Sarana Multigria Finansial atau Persero. Pihak berelasi berarti terdapat hubungan khusus antara perusahaan dan pemberi pinjaman sehingga transaksi tersebut perlu diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Selanjutnya, perusahaan mengklasifikasikan pinjaman berdasarkan sisa jangka waktu hingga jatuh tempo. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh pinjaman sebesar 12,5 miliar berada pada kategori lebih dari 5 tahun. Jadi kesimpulannya, karena seluruh pinjaman memiliki jatuh tempo lebih dari 5 tahun, maka pinjaman ini termasuk kewajiban jangka panjang. Baik, berikutnya ada estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Ini termasuk liabilitas jangka pendek. Ini adalah cadangan yang dibentuk untuk menutup potensi kerugian dari komitmen atau kewajiban bersyarat. Misalnya, fasilitas kredit yang belum ditarik atau garansi bank yang beresiko menimbulkan kerugian di masa depan. Di dalam laporan posisi keuangan bank tersebut, terdapat fasilitas kredit yang belum ditarik garansi yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar 1 miliar 262. Berikutnya ada liabilitas imbalan kerja yang termasuk liabilitas jangka panjang. Ini adalah kewajiban yang tidak termasuk dalam akun-akun sebelumnya, misalnya seperti biaya yang masih harus dibayar, utang kepada vendor, pendapatan diterima di muka, dan kewajiban operasional lainnya. Nah, pada laporan bank tersebut, itu ada pemutusan hubungan kerja, penghargaan masa kerja, cuti besar, kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu. Selanjutnya ada liabilitas lain-lain. Ini termasuk liabilitas jangka pendek. Ini seperti biaya yang masih harus dibayar, utang kepada vendor, pendapatan diterima di muka, dan kewajiban operasional lainnya. Untuk laporan yang ada di bank tersebut itu ada insentif dan tunjangan kerja, liabilitas sewa, bonus dan tantiap, bunga yang masih harus dibayar, lalu ada cadangan perkara dan kerugian operasional, yang terakhir setoran jaminan. Kemudian untuk provisi pada laporan
posisi keuangan PT Bank Raya ini tidak ada, tapi provisi ini terdapat di laporan laba rugi dan juga laporan arus kas. Jadi provisi dan komisi lainnya ini merupakan pendapatan operasional non bunga yang diperoleh Bank Raya dari pembelian fasilitas dan jasa perbankan kepada nasabah. Pada tahun 2025, Bank Raya ini membukukan pendapatan provisi dan komisi ini sebesar 10,84 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 10,82 miliar. Nah, pendapatan ini kemungkinan berasal dari provisi kredit, penyediaan fasilitas pinjaman, serta berbagai layanan perbankan digital dan transaksi yang diberikan kepada nasabah. Nah, pendapatan provisi dan komisi ini menunjukkan bahwa Bank Raya ini tidak hanya mengandalkan pendapatan bunga, tetapi juga memperoleh pendapatan dari fee-based income. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.